Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Kepala BKPM, Rosan Roslani, membawa sejumlah target dalam World Economic Forum 2026. Apa saja target itu? Kita ikuti wawancara eksklusif Marcelina Tumundo bersama dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM, Rosan Roslani. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam segmen Newsline Business Regional Blueprint bersama saya Marcelina Tumundo. Dan kita akan membahas terkait dengan World Economic Forum Annual Meeting 2026 yang akan segera berlangsung di Davos, Switzerland pada tanggal 19 hingga 23 Januari 2026 mendatang. Tema yang akan diangkat adalah A Spirit of Dialogue, di mana tema ini akan menjadi sangat relevan di tengah kondisi perekonomian dunia yang menurut pengamatan ini semakin terfragmentasi dan juga bagaimana kondisi geopolitik serta bagaimana dialog ini masih dipandang sebagai cara yang paling strategis untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi dunia yang semakin optimistis, terutama bagi Indonesia di dalamnya. Lantas apa yang akan menjadi peran dari Indonesia? Bagaimana Indonesia memosisikan diri dalam World Economic Forum Annual Meeting tahun ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Menteri Investasi dan juga Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM dan CEO Danantara Bapak Rosan Roslani. Selamat siang Pak Rosan. Selamat siang Mbak Marcel. Excited untuk Davos Pak? Ya tentunya. Sangat excited. Kita akan sangat menantikan dan pemirsa nanti di perjalanan juga akan bergabung bersama dengan kami Ketua Kadin Bapak Nindya Bakri. Kita akan bahas bersama dengan Pak Rosan terlebih dahulu. Pak Rosan, tema yang diangkat tentu ini sangat relevan, yaitu Spirit of Dialogue. Karena kalau kita melihat bagaimana bukan hanya tantangan geopolitik, tapi juga ada tantangan disrupsi AI yang di satu sisi ini mengancam ketenaga kerjaan kita juga. Nah, bagaimana kemudian dari pemerintah Indonesia melihat betapa strategisnya World Economic Forum tahun ini? Harapan apa yang bisa kita ekspektasikan saat ini, Pak? Oke, memang kalau kita lihat kan ini acara tahunan yang memang banyak negara, lebih dari 100 negara dan dihadiri oleh banyak pimpinan bukan hanya dari perusahaan-perusahaan besar, perusahaan sedang, tetapi juga oleh banyak kepala negara dan pemimpin negara-negara lain. Dan ini tentunya menjadi suatu momentum yang sangat baik untuk kita, untuk Indonesia, untuk menyampaikan dan juga kita mencoba mensinergikan apa yang memang ada di dalam rencana kita, apalagi ini di awal tahun, rencana-rencana kita ke depannya, policy regulasi apa yang sudah ada, yang baru yang kita sudah keluarkan, dan kadang-kadang policy atau regulasi yang baik itu kan memang harus kita sampaikan, sehingga ini juga membuat mereka mengetahui bahwa Indonesia ini terus bergerak maju, kita sangat terbuka untuk dalam kapasitas saya tentunya sebagai Menteri Investasi untuk investasi, dan kita terus meningkatkan investment climate kita, industri climate kita, agar mereka juga mengetahui bahwa Indonesia is open for business. Karena yang akan menjadi lebih baik, lebih cepat apabila kita bersinergikan dan mengkolaborasikan bersama-sama dengan banyak kekuatan baik negara lainnya, gitu ya. Ya, best policy itu nanti akan dibawa ke World Economic Forum, tapi kalau melihat bagaimana peta perekonomian dan juga investasi dunia di tahun 2026 ini, trennya akan seperti apa, Pak? Bagaimana Indonesia mengantisipasinya dan membawa agenda-agenda strategis tadi ke World Economic Forum? Ya, memang kalau dilihat, kita ketahui ini kan geopolitik tension makin meningkat, ya kan? Dan ini menjadi suatu buat Indonesia bagaimana kita juga menyampaikan hal-hal yang memang kita ingin sampaikan ke mereka dari opportunity, kesempatan, dan tentunya pada saat berinvestasi kita juga sampaikan kesiapan dari sumber daya manusia kita, apa yang kita sudah lakukan dalam rangka agar investasi yang masuk yang ingin kita dapatkan masuk ke Indonesia itu benar-benar adalah investasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Tidak hanya dari segi numbers, tidak dari segi angka, tetapi yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Oleh sebab itu,
ini menjadi sangat-sangat penting, gitu. Jadi sangat-sangat penting dan kembali lagi kebijakan-kebijakan itu kita sampaikan ke mana ke publik karena mereka ternyata sangat tinggi sekali minatnya untuk mengetahui mengenai Indonesia ini. Dan saya tadi baru disampaikan, dilaporkan begitu banyak inquiries untuk bertemu dengan kami, untuk bertemu dengan saya, untuk bertemu dengan Berapa banyak Pak? wah sangat-sangat baik dan inquiries-nya bukan hanya dari perusahaan-perusahaan besar, CEO-nya atau chairman-nya, tapi juga dari pimpinan negara lain yang ingin bertemu juga. Ternyata mereka melihat bahwa Indonesia kita tidak hanya moving on the right direction, but also in the same time kita mau mengakselerasi kan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.